John Hartman ngamuk diremehkan Vietnam, gini langsung akan rekrut pemain asal Jepang Riki Matsuda. Ia pun sudah tertarik untuk dinaturalisasi. John Hartman dikabarkan naik pitam setelah timnas Indonesia kembali dianggap sebelah mata oleh Vietnam. Sebagai langkah balasan, ia disebut langsung mengincar pemain keturunan Jepang, Riki Matsuda, yang sudah terang-terangan membuka pintu untuk berganti kewarganegaraan. Momentum timnas Indonesia untuk menambah kekuatan kini kembali terbuka lebar menjelang FIFA Series 2026. Turnamen ini bukan sekadar laga uji coba, melainkan etalase penting di mata dunia. Kali ini, perhatian publik tersedot ke satu nama berdarah campuran Jawa-Jepang yang siap membela merah putih. Dari sisi aturan global, FIFA kabarnya sudah memberi kode hijau, tinggal PSSI yang menentukan apakah peluang ini dieksekusi atau dibiarkan menguap. Sosok yang menghebohkan itu adalah Riki Matsuda, penyerang syarat pengalaman yang masih aktif merumput di Jepang. Isu naturalisasinya langsung membuat namanya viral dan disebut-sebut sebagai amunisi segar untuk mengubah wajah skuad Garuda. Riki lahir dari ayah asal Jawa dan ibu berkewarganegaraan Jepang. Kombinasi ini membuatnya secara legal memenuhi seluruh kriteria untuk pindah federasi tanpa drama panjang. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek pemain keturunan memang jadi senjata rahasia timnas Indonesia. Terutama karena sektor depan masih dianggap kurang tajam dan terlalu bergantung pada beberapa nama saja. Kehadiran figur baru seperti Riki diyakini bukan sekadar menambah jumlah pemain, tapi juga meningkatkan level permainan. Ia bisa menjadi pembeda saat Indonesia menghadapi lawan yang setara atau bahkan lebih kuat. Secara data, Riki saat ini tercatat sebagai bagian dari Kataler Toyama di J2 League, kasta kedua Jepang yang dikenal keras dan disiplin. Kariernya pun tak main-main. Ia pernah berseragam Nagoya Grampus dan Cerezo Osaka, klub dengan tradisi besar di J-League. Lebih dari itu, Riki juga pernah dipercaya menjadi pemimpin tim. Artinya, ia bukan cuma striker, tapi juga figur yang terbiasa memikul tanggung jawab besar di ruang ganti. Dari sisi regulasi, proses naturalisasinya disebut hampir tanpa hambatan. FIFA dikabarkan tak menemukan masalah apapun dalam status kewarganegaraannya. Kini bola panas ada di tangan PSSI. Jika bergerak cepat, Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan signifikan. Jika lambat, kesempatan ini bisa diambil negara lain. Riki sendiri sudah mengirim sinyal kuat. Dalam wawancara di kanal resmi J-League, ia mengakui ketertarikan membela Indonesia meski belum pernah datang langsung ke tanah air. Ia mengatakan belum mengenal Indonesia secara langsung, tapi punya keinginan besar untuk suatu hari mengenakan seragam merah putih. Dari sisi performa, statistik Riki masih tergolong mengesankan. Hampir 400 laga, puluhan gol dan assist, menandakan ia bukan pemain biasa. Dengan modal itu, wajar jika namanya masuk radar John Hartman. Ia dinilai bisa jadi senjata rahasia sekaligus mentor bagi generasi muda. Di saat yang sama, Hartman memang sedang agresif memburu pemain naturalisasi. Bocoran media menyebut ada beberapa nama dalam daftar, termasuk Riki. Isu ini pun disambungkan dengan media Vietnam yang menyebut Hartman kesal karena Indonesia tak pernah juara AFF. Padahal, realitanya jauh lebih kompleks. 6 kali Indonesia berdiri di depan pintu sejarah. Tinggal selangkah, tapi selalu terpeleset. Tahun berganti, pemain berubah, pelatih datang silih berganti. Tapi satu hal tak pernah berubah, Indonesia selalu, hampir. Sampai akhirnya datang Hartman, orang luar, tanpa euforia, tanpa janji kosong, datang dengan ketenangan yang justru bikin takut. Namanya saja sudah cukup membuat Asia Tenggara gelisah. Gelisah itu merambat ke Vietnam. Apalagi karena AFF 2026 kembali mempertemukan mereka. Ini bukan kebetulan, ini peringatan. Vietnam tak mau sekadar menang tipis lagi. Mereka ingin memastikan Indonesia benar-benar mati langkah. Media Vietnam mulai memainkan narasi, Indonesia harus serius. Tidak ada lagi alasan fokus ke turnamen lain. Ironisnya, justru Indonesia kini berada di titik paling berbahaya. Setelah mencetak sejarah di Piala Asia, nama Indonesia tidak lagi dianggap pelengkap. Saat drawing diumumkan, Hartman hanya berkata satu hal penting, Indonesia bukan tim gagal, Indonesia hanya belum belajar menang di momen terakhir. Menurutnya, ASEAN kini tak punya raja. Semua kuat, semua siap saling bunuh. Tapi di antara semua, Indonesia adalah bom waktu. Grup AFF pun resmi, Indonesia, Vietnam, Singapura, Kamboja,
Satu slot playoff. Berat, tapi tidak menakutkan. Yang menakutkan justru media Vietnam sendiri. Soha bahkan menulis, Indonesia justru diuntungkan. Karena AFF digelar di tengah tahun. Artinya, pemain luar negeri bisa dipanggil. Vietnam tahu satu hal, jika Indonesia turun dengan skuad penuh, cerita bisa berakhir berbeda. Vietnam memang sedang berjaya, tapi Indonesia kini tidak lagi inferior. Pemain Garuda sudah terbiasa Eropa, terbiasa tekanan, terbiasa duel keras. Dulu Indonesia takut, sekarang justru lawan yang waspada. Namun Hertman tetap realistis, tak semua pemain abroad akan dilepas. AFF bukan prioritas utama. Target sesungguhnya, Piala Asia.